الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أقوى أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من أحصاها دخل الجنة. Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung, nama-nama yang baik. 99 daripada nama-nama Allah yang agung, yang mulia, yang baik. Man ahsaha dakhalal jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang menghitungnya dan menghafalnya, niscaya masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya
hadirin rahimakumullah, telah sama-sama kita baca Ratibul Attas lil Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas. Semoga pembacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menunaikan semua hajat-hajat kita. Allah terima semua doa dan permohonan kita. Allah lapangkan dada kita, Allah tenangkan jiwa kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, urusan agama, dunia, bahkan urusan akhirat kita. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk golongan daripada hamba-hambanya yang soleh-soleh. Allah masukkan kita pada golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allah bukakan pintu hati kita supaya dapat menerima ilmu ma'rifah dengan sabab pembacaan Ratibul Attas. Semoga Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit kita, penyakit kaum muslimin sekaliannya. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita dari kejahatan iblis alaihi la'natullah dan bala tentaranya, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Allah selamatkan kita pula dari kejahatan orang-orang yang zalim kepada kita, dari kejahatan orang-orang yang aniaya kepada kita, kejahatan orang-orang yang iri, hasud, dengki kepada kita. Dengan berkah pembacaan Ratibul Attas, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah sayangi kedua orang tua kita sebagaimana kedua orang tua kita telah menyayangi kita di masa kecil kita. Dan semoga Allah berikan kita karunia dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, baik di saat kedua orang tua kita dalam keadaan hidup maupun setelah wafatnya mereka. Allah berikan kita karunia bersama dapat berziarah ke tanah suci Makkah dan Madinah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli saat. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya yang hadir pada malam hari ini rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang banyak, rizki yang berkah, rizki yang luas. Semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, terutama yang telah membantu jalannya majlis ini, membantu dengan pikirannya, membantu dengan materinya, membantu dengan hartanya. Semoga Allah berikan kita semua rizki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah, yang luas. Rizki tanpa melalui keletihan, rizki tanpa melalui kecapean, rizki tanpa melalui hal-hal yang membahayakan. Dan dengan niat daripada pembacaan Ratibul Attas, semoga Allah berikan kepada kita semua yang baik-baik, Allah cegah daripada kita semua yang buruk-buruk, dan Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan yakin, ridha dan taslim. Allah berikan kita mampu menghafal Al-Quran, menjaga, memelihara Al-Quran yang agung, yang mulia, mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang agung, yang mulia, ikhlas di dalam menerimanya, mendapatkan barakah, afiyah syamilah kamilah. Allah berikan kita kecintaan untuk dapat mencintai orang-orang soleh daripada ulama-ulama kita, mampu mencintai para anak-anak yatim, mampu mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kita. Dan dengan niat daripada pembacaan Ratibul Attas, semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini di majlis yang mulia ini, Allah berikan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita keselamatan dan ketenangan di saat menghadapi sakratul maut. Allah berikan kita pengampunan di saat hisab, dan Allah berikan kita semuanya wafat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض ومن عين وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم حتى بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة في الحال والآن إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك
على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة صل على محمد يا رب وصفه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزول رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تمشانا بنوره رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أهدي المشفع رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك أطفال الأتقياء السلام عليك
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والسائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطارئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب صلى الله عليه فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف وتعالى من ملك وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه
عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به ينيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشهيد أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله حسني من دخل حسني أمن من عذابي. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah adalah benteng aku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng aku, maka ia selamat daripada azab aku. Semoga kita termasuk orang-orang yang membanyakkan kalimat la ilaha illallah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Nabi bersabda lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapan lisannya, lidahnya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, dipastikan orang tersebut akan masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir pada majlis yang mulia ini, akhir ucapan lisan kita adalah bukan kata-kata yang lain, melainkan kalimat yang mulia, kalimat yang baik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah.
Oh, yeah.
Sallu ala Muhammad. Malam ini Gus Dur disampaikan oleh Kakanda, Kakenda, Hashim, Allah. Hashim Ananda, Kakenda. Baik. Video. Ya. Sure. ومن بالعلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم زده الشرف يا رب سيدنا أبي بكر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin rahimakumullah dan salihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Insya Allah dengan keberkahan majlis ini Allah pelihara kita, Allah jaga kita, Allah selamatkan kita dari segala macam mara bahaya, bala dan musibah, dan Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat, dan Allah berikan kita mati meninggal wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu kedengaran kagak dari sini? Kedengaran kagak? Benar. Nih lagi baik, sebelum kita lanjutkan pengajian kita tentang Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, masih lanjutan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ingin menyampaikan satu kabar gembira, sekaligus mudah-mudahan tidak jadi bahan pikiran buat jamaah sekalian, bahwa Maulid Akbar di majlis kita ini insya Allah tanggal 8 Februari 2020, kurang lebih 4 bulan lagi ya, kurang lebih 4 bulan lagi Maulid di majlis Al-Khairat ya. Insya Allah sama-sama kita laksanakan nanti, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sebagai ungkapan rasa gembira, pandangan yang berbeda
tetapi saya ingin pandangan berbedanya lebih indah, lebih enak. Karena itu saya ingin tembok yang ada ini di samping kiri kanan dan di muka saya, bukan di belakang saya, di muka saya ingin diberi wallpaper yang bagusan. Ya, wallpapernya sudah dipilih, warnanya sudah ketemu, dan alhamdulillah ketemu yang harganya lumayan miring, tapi barangnya lumayan bagus. Ya, harga lumayan miring, tapi kualitas lumayan bagus. Saya ingin kiri kanannya di wallpaper biar bagus, ya. Jadi nanti pas kita maulid ada pandangan yang berbeda. Insya Allah nambah semangat hati kita. Amin. Amin. Untuk itu saya sudah menghitung wallpaper untuk keseluruhan ini, ya, dibutuhkan kurang lebih 20 roll. Ya, dibutuhkan kurang lebih 20 roll. Satu rollnya itu sampai belakang. Saya berharap semuanya berpartisipasi membantu kelancaran itu. Ya, Ustaz, saya mau bantu wallpapernya satu roll saja, berarti 100 ribu. Ustaz, saya setengah roll aja, boleh juga, ya, 50.000 saja. Ustaz, saya rezeki lagi ada nih, alhamdulillah. 5 roll Ustaz, berapa? 500 ribu. Alhamdulillah. Abang jawab apa? Alhamdulillah. Masa ada yang mau seperempat roll? Itu mah patungan berempat, ya, jadi satu roll. Gak apa-apa. Jadi intinya tidak diwajibkan untuk bapak-bapak, remaja dan ibu-ibu. Tidak wajib. Tapi saya hanya mengajak, yang mau bantu silahkan, ya. Yang mau bantu silakan, ada kelebihan rezekinya, atau ada yang mau nyaut misalnya, Ustaz, jangan repotin jamaah, biar saya saja sendiri satu roll. Satu roll. Saya sendiri 2 juta, alhamdulillah. Baru bang, ya Allah. Orang perempuan jangan merasa diberatin, ya, jangan merasa diberatin, jangan jadi beban. Ada silakan bantu, tidak ada minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ada kelebihan buat bantu. Amin. Ya Rabbal. Jadi kita butuh wallpaper ini sekitar 2 juta untuk merapikan majlis menghadapi Maulid Akbar tanggal 8 Februari, ya. Jadi ada perubahan, insya Allah perubahan yang baik. Itu hanya untuk wallpapernya saja, ya, belum ongkos pasang. Ongkos pasangnya ditawar, diapain aja tetap katanya satu roll 50.000. Betul Bang Dani? Iya. Satu roll ongkos pasangnya 50.000. Itu sudah termasuk keahliannya, tenaganya, dan alat-alat lem kuas, lem fog dan sebagainya pokoknya. Ya, bisa saja kita suruh jamaah yang ada waktu, ada tenaga, tolong pasangin. Saya khawatir bukan makin bagus, makin apa Bang? Melintir. Bukan kita kecilin kebiasaan jamaah, ya, tapi udah kita kasih masing-masing, ya, kita kasih masing-masing tukangnya, ahlinya. Dan kalau kita kaitkan ke hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau urusan dipegang sama yang bukan ahlinya, hancur, ya, hancur. Sama negara begitu juga Bang. Tapi mudah-mudahan amin, berkah aman. Ya Allah. Aman ya Rabb, aman ya Rabb. Kemudian untuk satu wallpaper itu ongkosnya 50.000 dikali 20, berarti ongkosnya 1 juta. Total secara keseluruhan 3 juta rupiah. Bagi antum yang di depan, yang di belakang, ya, yang gak hadir mungkin nanti sampaikan. Yang mau bantu silakan, berapa saja silakan, ya. Yang lebih afdol lagi, diam-diam tahu-taunya banyak. Udah begitu beres. Seperti yang bakal kita bahas, ya, yang bakal kita bahas tuh, ya, kemarin kita ceritain. Jadi seperti itu, mohon dimaklum, ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan bagi kita Allah Subhanahu wa taala buat membantu kelancaran majlis dan maulid kita nantinya. Amin ya Rabbal. Untuk itu saya mohon maaf ya apabila dalam pemberitahuan sekarang ini ya mungkin nanti merepotkan saudara. Sekali lagi saya ingatkan, jangan jadi beban, jangan jadi keberatan, ya. Anggota hadroh juga, ya,
silakan bicara sama orang tuanya, sampaikan. Kalau Walid ada kebutuhan, ya silakan orang tuanya mau bantu berapa aja silakan, ya mau bantu seperempat, mau bantu setengah, mau bantu satu silakan, tidak diberatkan. Baik, ya alhamdulillah ya, malam hari ini air ya, air aqua, air minum ya semakin banyak. Insya Allah ini berarti ya menambah kesadaran kita bahwa pentingnya air yang dibacakan, air yang diwiridkan atau air yang dizikirkan. Untuk itu mungkin malam Selasa besok ingin saya sampaikan tentang air yang dibacakan ini, manfaatnya insya Allah. Ya, jadi bagi yang sudah tahu ya kebetulan bisa untuk bawa air 1 mineral kemarin, 1 botol kemarin taruh silakan ya. Insya Allah tidak menjadi beban. Niatnya tadi sudah disampaikan ya. Kita taruh air di sini jadi air rotib, air maulid. Kita niatkan ya, yang pertama niatnya supaya ya anak-anak kita yang lagi belajar, yang lagi sekolah, yang lagi pesantren, Allah kasih kecerdasan ya, dia punya otak biar encer, biar bisa ya mempelajari pelajarannya dengan mudah. Kemudian bagi yang lagi usaha, yang dagang dan sebagainya, niatkan ya supaya sukses dalam usahanya, dalam dagangnya dan lain-lain. Ya, kemudian bagi yang lagi ada masalah dan sebagainya, minta keselamatan dengan ini air, minta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dikasih keselamatan dari orang-orang yang iri, jahat, dengki sama kita ya. Jadi bagus sekali, mudah-mudahan selanjutnya yang belum taruh air di depan bisa taruh air. Ya alhamdulillah ada satu jamaah yang naruh 1 dus. Satu jamaah naruh 1 dus, jumlahnya ada 12. Masya Allah ya, alhamdulillah ini berarti menunjukkan saking pentingnya ya. Jadi kalau 1 botol kan mungkin nggak sampai seminggu udah habis ya, tapi kalau sampai 12 botol alhamdulillah ya. Jadi idza nudita li khairin fakun awwala sabiq wa idza nudita li syarrin fakun awwala harid. Kalau diajak kebaikan, cobalah orang yang paling depan. Siap? Bismillah. Bahkan memberikan contoh ya, kalau diajak kebaikan jadi orang yang paling berdepan ya. Jadi jangan apatis, masa bodoh, masa bodoh, jangan ya. Nanti ada babnya diterangkan di sini. Selanjutnya kita masuk pada hadis yang kemarin ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Wasilatur rahimi tazidu fil umri. Wasana'i'ul ma'rufi taqi masari'as su'i. Wa qawlu la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim tadfa'u an qailiha sab'atan wa sab'ina baban minal bala adnaha zawalu hammihi. Wa man ahana faqiran musliman li faqrihi wastakhaffa bihi ahanahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad wastakhaffa bihi. Nanti ini Bang Biar. Oh, ya Allah, iya. Ini Bang Yuncan orang tuanya lagi dirawat di rumah sakit Kembangan ya. Semalam dirawat inap, jadinya kita doakan semoga siapa namanya Bang? Mak Gaye nih. Maaf, panggilannya Mak Gaye. Ya. Untuk orang tuanya Bang Yuncan yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit dari kemarin memang kurang sehat, kita tahu ya, dirawat di rumah sakit Kembangan ya. Kita baca Fatihah sebelum kita lanjutkan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala lewat mukjizat daripada Al-Fatihah sebagai ayat penyembuh, semoga Allah sembuhkan penyakitnya untuk ibunya Bang Yuncan, Surya binti Haji Mansur. Allah Ta'ala yashfiha shifaan ajila shifaan la yughadiru saqaman wa la ilala bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdal man ursila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Fadhol, silakan Pak Richard kalau mau ke rumah sakit lihat orang tuanya. Alhamdulillah dia udah tetap kasih waktu buat hadir di majlis. Mudah-mudahan semangat ngajinya yang menular kepada yang lain-lain. Amin. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Yang kemarin sedekah rahasia itu, sedekah sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, boleh kagak sedekah terang-terangan? Boleh. Sedekah pelan-pelan, ngumpet-ngumpet, bagus. Ya, sedekah terang-terangan juga bagus. Tapi bagi orang yang belum bisa ikhlas, maka ya sedekahnya diem-diem aja. Kalau udah hebat, udah bisa ikhlas, ya mau terang-terangan kek, mau sembunyi-sembunyi kek, nggak apa-apa dia terang-terangan. Ya, tetapi tetap lebih afdol adalah shadaqatus sir, sedekah secara rahasia. Ya, sebagaimana kemarin diterangkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap malam panggul itu namanya gandum, ya, satu karung dia bawa ke tempat orang miskin, malam-malam dia taruh, kemudian dia pulang. Pagi-pagi tuh pintu dibuka ada gandum, ya. Yang punya rumah tanya dari mana ini, siapa yang ngasih ini, terus nggak ketahuan. Bertahun-tahun dijalankan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bagi orang susah dengan sekarung gandum yang tanpa ada orang satu pun yang tahu. Ketahuannya pas beliau meninggal dunia. Ketika Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, baru ketahuan. Ya, karena setelah itu, setelah beliau meninggal, tidak ada lagi gandum di karung yang ditaruh di depan pintu rumah orang-orang susah. Tadinya waktu beliau masih hidup ada. Pas beliau meninggal dunia, nggak ada lagi yang sedekah diam-diam nih. Ya, berarti ini kerjaan daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, kemarin contoh yang kedua adalah ustadz yang susah dan orang kaya yang sedekahnya diem-diem. Ya, dia nggak bilang-bilang. Dia kasih ustadz ini duit sekian miliar, tolong sedekahkan kepada orang-orang susah di kampung ini, jangan kasih tahu kalau saya yang sedekahin. Udah berlaku dah, kata orang ustadz itu udah miskin tapi baik. Sedangkan orang kaya itu udah kaya, duitnya banyak tapi belit. Ya, ketahuannya pas orang kaya itu meninggal. Pas dia meninggal, si ustadz yang miskin tadi nggak sedekah lagi. Rupanya nggak punya duit. Ya, duit tadi dititipin. Antum bisa juga ya sedekah secara rahasia, karena itu dapat mencegah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang yang cari berkah, ya, cari ridho guru-gurunya dengan cara sedekah rahasia sama gurunya. Ya. Ada masih di sekitar sini, ya, sekitar Srengseng ada tuan guru yang mulia, ya, ilmunya hebat, ya, namanya Harun, karena akhlak dan waroknya itu dia punya tagihan listriknya nggak ada. Tagihan listriknya di rumahnya nggak ada, ya, apa namanya tuh, kertas rekeningnya itu nggak ada, ya, karena udah diambil sama orang, dicomot sama muridnya, ya, jadi setiap bulan dia yang bayar, tiap bulan dia yang bayar, ya. Jadi tuh ustadz mau bayar listrik udah dibayar, mau bayar listrik udah ada yang bayar, siapa yang bayar nggak ketahuan muridnya. Sampai begitu tuh. Antum bisa juga, ya, yang gampangan dikit. Kalau rumah ustadz itu gede, biasanya bayar listriknya bisa 2 juta, 3 juta, ya. Tapi kalau rumahnya kecil, mungkin bisa. Atau kalau itu keberatan, antum bisa cari ustadz yang antum suka, habib yang antum suka, minta nomornya. Nomor apaan? Nomor HP 0812 1030, ini nomornya tau. Ya, minta nomornya, kemudian setiap bulan kirimin 20.000. Kok kebanyakan 10.000? Atau lagi rezeki kirimin lagi 50.000.
Ya, Ricky bayar lagi nih, kirimin lagi 100.000 sampai tapi tidak ada satupun yang tahu kalau itu yang kirimin adalah muridnya. Dulu zaman Asia ngerasain gitu tuh, zaman Asia, tapi Asia kan murah banget dulu, ya. Ya, nomornya masih ingat, ya. 9726 1030. Tahu-tahu pagi-pagi angus mati, gara-garanya providernya udah gulung tikar, ya, mati semuanya. Dulu ada tuh gitu, ya Al-Bagir punya nomor Asia, tahu-tahu ada yang ngisiin 100.000, Masya Allah. Wallahu a'lam siapa yang ngisi, sampai sekarang nggak ketahuan. Ya, kalau antum mau sedekah sir begitu bisa juga, silakan. Oh kalau bayarin rekening listrik kemahalan kali, ya bayarin pulsanya setiap bulan 20.000, 30.000. Kira-kira kepikir nggak antum? Nggak pernah kepikir. Karena nggak pernah mau sedekah rahasia, ya. Coba pikirin, bagaimana ngirangin orang, tapi dia nggak tahu kalau kita yang girangin. Masya Allah, ini kerjaan orang yang betul-betul ikhlas. Ya, ada orang baik sama kita, kasih kita duit sekitar 1 juta tiap bulan, tapi nggak ada yang tahu. Kayak kemarin alhamdulillah pengajian bulanan. Kemarin pengajian bulanan itu alhamdulillah ada yang kirim, ya. Kita taruh, yang mau bantu silakan kirim ke rekening ini. Ada yang kirim. Kirim, ya, dengan jumlah uang yang lumayan, tapi identitasnya nggak ada. Ya, nggak ada. Hamba Allah yang begitu, ya. Biasanya habis dia transfer ke rekening sekian ratus ribu misalnya gitu, biasanya di WA ada, Ustaz, alhamdulillah tuh sedikit, ya mohon maaf, mohon doanya biar bisa bantu lagi. Oh berarti si bulan namanya. Ini mah nggak ada. Setelah dia kirim tidak ada. Oh dia sudah ngamalkan shadaqatus sir. Maka kita doakan yang begitu itu panjang umur, sehat afiat, Allah ganti lipat-lipat ganda rezekinya. Amin. Ya Rabbal. Antum kalau belum bisa begitu yang normal aja. Ya normal aja sedekahnya. Giliran ada kebutuhan kayak nih besok, ya wallpaper, ya wallpaper buat mantis. Ustaz saya bisa 1 roll, silakan, setengah roll silakan. Yang mau kayak begitu juga secara sir, tiba-tiba masuk ke rekening misalnya 500.000 atau 1 juta, alhamdulillah. Tetap nanti kita kabarkan, ya kita kabarkan. Bagi yang sudah mentransfer ke rekening saya, terima kasih. Allah yang maha tahu, Allah balas dengan kesempurnaan balasannya. Ntar dia baca, oh dari berakhir. Tapi tetap gak ketahuan siapa itu yang ngasih. Tuh shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Ya, sedekah rahasia sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, orang tersebut masuk dalam salah satu golongan yang berada dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana enggak ada lindungan, enggak ada naungan. Ya, kata Nabi ada 7 golongan berada dalam payungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada lagi payungan satupun kecuali payungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan tuh? Di padang mahsyar. Manusia kumpul semuanya di padang mahsyar jadi satu, ya. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari akhirat, semua manusia kumpul jadi satu. Hufatan, urotan, telanjang bonteng satu sama lain, ya. Semua lari. Saudara lari dari saudaranya, anak lari dari bapaknya, ya. Begitu semuanya. Ada yang kepanasan, ada yang kesiksa, tapi ada 7 golongan selamat, dia adem sejuk berada dalam payungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari yang 7 tadi adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin, ya, fa akhfaha shimaluha fala ta'lamu shimaluha ma tunfiqu yaminuha. Tangan kanannya sedekahin, tangan kirinya tidak tahu sama sekali. Artinya kawan kanan, kawan kiri, teman depan, teman belakang, satu pun kagak ada yang tahu apa yang dia sedekahkan. Ini Masya Allah tingkatannya, ya Allah. Karena kita biasanya sedekah kadang-kadang masih mau ngomong juga. Bukan orang lain, tapi sama bini kita kadang kita ngomong. Angka bini kita, tapi kadang-kadang sama teman dekat kita ngomong juga. Alhamdulillah udah bisa bantu ini, bantu ini, bantu ini.
Nah, ini kalau bisa betul-betul nggak ada yang tahu sama sekali dia sedekah, ini orang selamat berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada lagi naungan Allah. Rajulun, ya, laki-laki yang bersedekah tidak mengetahui tangan kanan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian wasilaturrahim tazidu fil umur. Udah kemarin nih, ya, silaturahmi dapat memanjangkan umur, ya. Padahal umur sudah ditakdirkan, ya. Ya, pada kodok mubrom, kodok yang tidak bisa berubah sama sekali, ya, sudah ditentukan orang umurnya 60, 70, 40, 50, itu sudah mubrom. Padahal kodoknya sudah mubrom, sudah tidak bisa berubah. Tapi dengan silaturahim, dengan perbuatan baik, dengan sodakoh bisa merubah, ya, ketentuan umur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang umurnya sudah ditetapkan 30 tahun misalnya, bisa jadi 40 tahun, bisa jadi 50 tahun secara hakikat, ya. Secara hakikat bisa lebih dari itu. Ya. Lihat tamunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam lagi duduk Ibrahim, tiba-tiba malaikat maut datang. Malaikat maut liatin aja tuh, ya, tamunya Nabi Ibrahim dipelototin aja, liatin aja. Ini tamu nggak tahu, tapi Nabi Allah Ibrahim tahu, ya. Maka ditanya, selesai anak muda tadi pulang, ditanya, kenapa anda melihat anak muda tadi kayak begitu? Umurnya tinggal besok, umurnya tinggal besok. Jadi rahasia umur dikasih tahu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, umurnya tinggal besok, tapi ya besok pula dia mau melangsungkan pernikahan. Besok dia menikah, mau resepsi pernikahan, ya, sama calon istrinya. Tapi umurnya kata malaikat maut besok selesai habis. Ini malaikat apa Nabi Ibrahim mau bilangin kagak tega, nggak dibilangin. Kesian ya Allah, ya. Udah biarin dah, ditunggu aja dah. Ya ditunggu aja. Akhirnya besok gak ada kabar. Seminggu gak ada kabar. Sebulan gak ada kabar. Tapi anak muda tadi sudah melangsungkan pernikahan. Kemudian berbulan madu. Terus sampai setahun, 2 tahun, sampai punya anak. Sampai kemudian jadi orang tua, menikahkan anak. Orang gak mati-mati, ya. Suatu saat ketemu lagi sama malaikat maut tadi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat maut, apakah anda main-main dulu dengan kabar dulu? Ya, anda bercanda dulu dengan kabar katanya anak muda yang sampai saya mau meninggal? Ya, tidak. Wahai malaikat, apa Nabi Ibrahim? Orang tersebut memang sudah ditakdirkan besok akan meninggal, dan saya sudah siap melaksanakan tugas saya. Tetapi malam harinya, sebagai ungkapan rasa syukurnya besok dia mau menikah, itu malam hari setengah daripada hartanya, setengah daripada milikan uangnya dia sedekahkan kepada orang susah. Itu bukan kadang-kadang kita nyari orang susah, susah juga, ya, susah nyari orang susah. Kadang-kadang belaga susah, yang benar-benar susah. Ketemu orang susah banget, dia sedekahin atas nama cinta. Sama kayak cinta yang kemarin tuh, yang orang mau pergi haji, ya, mau pergi haji, mau pergi umroh, ya, udah cinta banget mau Mekah, udah kangen banget mau Mekah. Setiap musim haji selalu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk, itu dibaca dulu. Tapi udah punya duit, tiap tahun nangis rindu sama Ka'bah. Ketika mau berangkat gak ada duit, mau berangkat gak ada duit, tiba-tiba dia tabungin, bertahun-tahun tabungannya ada, siap mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Tiba-tiba bininya hamil tua bininya kemudian ngidam, lagi ngidam mencium bau-bauan, ya, dia paranin ke sana, ternyata lagi digoreng tuh, bau-bauan tadi lagi dimasak sama ibu-ibu janda, rumahnya sudah hancur, ya, anaknya 6, miskin, susah banget tuh ibunya, ya. Kata si suaminya ini mau minta masakan tadi, ya, karena istri saya lagi ngidam, ya. Kata si janda tadi yang susah tadi, ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya beli dah, ya, kalau nggak boleh minta saya beli. Bukan begitu masalahnya, ini makanan halal buat saya, haram buat bapak. Kok bisa begitu? Kan kita sama-sama muslim. Kok halal buat ibu, haram buat saya? Iya, karena ini yang saya masak adalah bangkai.
ya, ada kijang mati, ya, maka saya ambil secukupnya, saya masak, saya goreng untuk saya makan. Darurat buat saya boleh, buat bapak, buat ibu nggak boleh, ya. Karena kalau saya tidak makan, saya tidak goreng ini, maka anak saya yang 6 ini bisa mati kelaparan. Memang kami sudah betul-betul susah, lapar banget. Ya Allah, ini orang yang berangkat haji tadi nggak jadi, ya. Dia ambil duitnya, dibilangin istrinya, bu masak yang banyak, yang tadi jangan dipikirin. Emang kenapa? Tadi bukan makanan halal buat kita, itu bangkai yang digoreng, yang baunya sangat sedap. Ya, kalau begitu, ayo kita masak yang enak, masak yang banyak, masak yang bagus. Kita sedekah kepada janda miskin tadi yang anaknya 6 yang belum meninggal. Kita sedekahin. Terus ya udah, nih sekarang duit yang buat berangkat haji. Kalau sekarang kira-kira haji berapa puluh juta? 60 juta misalnya. Ini duit 60 juta kasih janda begitu semuanya. Kasih janda miskin tadi semuanya sama anak-anaknya. Ya Allah, saya sudah kangen banget pengen pergi ke Mekah, pengen haji, ya, pengen umroh, pengen ke rombong Nabi. Tapi tidak, ya Allah. Ini haji saya di sini saja. Haji saya di sini. Bu, ini haji saya buat ibu. Bu, ini umroh saya. Ibu, ini rombong saya. Haji saya di sini aja. Ya, umroh saya di sini aja. Maka dikasih semuanya. Ini orang girangnya bukan main, senangnya bukan main, ada yang bantuin kayak begitu. Itu zaman itu masa malaikat turun. Ada berapa orang yang pergi haji tahun ini? Ya 700.000. Wah banyak juga 700.000. Tapi kalau sekarang bisa melebihi, ya, karena berangkat pakai pesawat cepat. Dulu orang berangkat lama. Ada 700.000. Ada berapa orang yang diterima hajinya mabrur? Allah Subhanahu Wa Taala. La ahad minhum. Satu aja nggak ada. Kata malaikat yang satu aja tidak ada yang diterima, ya. Tetapi ada satu yang diterima yang tidak berangkat kemari, tidak berangkat ke Mekah, tidak berangkat ke Madinah, ada di kampung, dia diterima hajinya, umrohnya diterima, predikat haji mabrur. Mungkin dalam pandangan mata manusia dia tidak haji, tapi dalam pandangan Allah dia sudah berhaji. Siapa tuh orangnya? Tuh yang tadi tuh, ya. Itu yang tadi dia mau berangkat haji nggak jadi gara-gara ngeliat orang susah, kebangetan susah, dia bantu, dia tolong. Itu dianggap sudah haji. Dan berkat dia yang 700.000 orang yang tidak diterima hajinya jadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini kadang-kadang orang bikin status rindu Mekah, rindu Madinah, rindu rumah Allah. Samping rumahnya ada orang susah kayak pantau dibin aja. Ya, ada orang susah. Kadang-kadang tetangganya, kadang-kadang saudaranya susah banget. Didiamin masa lalu, dia gak bantu. Padahal di situ rumah Allah, di situ ridho Allah. Kadang kalau kita doa sama Allah, kata Allah, doa sama saya sakit gak diparanin, saya susah gak dibantuin. Kapan kau sakit ya Allah? Kapan kau susah ya Allah? Itu tetanggamu, saudaramu sakit, nggak kau paranin. Kalau kau paranin di situ ada aku, kata Allah. Itu orang susah. Ente gak bantu. Kalau ente bantu di situ ada saya. Jadi kadang-kadang kita salah kaprah, ya, salah kaprah. Statusnya, rindu Ka'bah, rindu Mekah, rindu Madinah. Rumah Allah di sini nggak diparanin. Ya, ada rumah Allah, yang masjid rumah Allah, masjid rumah Allah, musola rumah Allah, musola rumah Allah. Gak sholat jamaah. Majlis bengkel Allah. Bengkel Allah. Kalau masjid rumah Allah, majlis bengkelnya Allah. Ente mau benerin hati, mau benerin ibadah, mau cakepin kerjaan, masuk ke bengkel Allah, majlis. Ente mau majlis masa bodoh. Ya, bagaimana bikin status rindu rumah Allah, rindu, haram marah, bohong, supaya pengen dikata-dikatain. Ya, jadi begitu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan di hati kita itu rasa tadi tuh ya, cinta mahabbah kepada anak-anak yatim, cinta mahabbah kepada orang-orang miskin, orang-orang susah. Tadi doanya tuh ya, kita baca rotib, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mencintai orang-orang soleh, ulama-ulama, kekuatan untuk mencintai para anak yatim ya, para orang-orang fakir ya, dan orang-orang susah. Amin. Ya Rabbal. Kemudian wasana'iul ma'ruf taqi masolih asyur. Perbuatan-perbuatan baik dapat mencegah musibah-musibah dan dapat mencegah daripada mati husnul khotimah.
Al-Fakir mau terangin nih ya, tapi waktunya sudah tidak cukup. Nanti kita lanjutkan pada Selasa berikutnya. Hadis yang ketiga, wasana'iul ma'ruf taqi masari asu. Perbuatan-perbuatan baik dapat mencegah daripada musibah-musibah yang bakal mengenai dia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma. Asyik berdoa salawat sih. Ya, baca selamat. Baik, Masya Allah. Ikhtaba salawat. Ayat salawatin. Syi'ta, qadar. Berat. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة Bye.